PT Binayasa Putra Batara merupakan anak perusahaan dana pensiun BTN yang berafiliasi dengan Bank BTN, dengan peran utama sebagai pengelola gedung seluruh kantor operasional Bank BTN di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pengelolaan gedung, BPB saat ini tengah mengembangkan sistem digital bernama BMIS, Building Management Information System. BMIS merupakan sistem informasi terintegrasi yang dirancang untuk mendukung pengelolaan gedung secara lebih efisien, transparan, dan terdokumentasi. Sistem ini mencakup berbagai proses operasional, seperti perawatan rutin, pelaporan kerusakan, dan penanganan komplain, yang semuanya dapat dicatat, dipantau, dan dikelola melalui satu platform digital. Pengembangan BMIS oleh Binayasa ditujukan untuk memudahkan seluruh pihak terkait, mulai dari karyawan, tim operasional, engineering, housekeeping, dan security, hingga administrator dalam mencatat dan mengelola aktivitas pemeliharaan gedung secara sistematis dan real-time sehingga menciptakan manajemen fasilitas yang lebih responsif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara umum, aplikasi BMIS Binayasa terdiri dari beberapa fitur di bawah ini. 1. Dashboard berfungsi untuk menampilkan infografis terkait jumlah data dan monitoring program kerja perawatan bangunan, monitoring komplain, persentase jumlah outlet setiap wilayah dan peta untuk mengetahui letak setiap outlet. 2. Master berfungsi untuk mengelola data master yang dibutuhkan oleh fitur lainnya. 3. Buat rencana kegiatan berfungsi untuk mengelola data rencana kegiatan perawatan bangunan, program kerja, pada setiap outlet. 4. PM Plan Preventive Maintenance Plan, berfungsi untuk melakukan proses aktivitas perawatan bangunan yang sudah dijadwalkan pada menu buat rencana kegiatan. 5. Complaint Handling, berfungsi untuk mengelola data komplain oleh user dan tenan mengenai perawatan bangunan pada setiap outlet. 6. Aktivitas komplain, berfungsi untuk melakukan proses aktivitas komplain perawatan bangunan yang sudah dijadwalkan pada menu komplain. 7. Inventory berfungsi untuk mengelola data barang, material, termasuk pencatatan keluar masuknya material, suku cadang, spare part, atau perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan perawatan bangunan dan untuk mengontrol stok dan pelacakan penggunaan barang di setiap outlet. 8. Pencatatan meter, berfungsi untuk mencatat, memonitor, dan menganalisis penggunaan sumber daya seperti BBM, air sumur atau PAM, dan listrik PLN di setiap outlet. 9. Pencatatan perizinan dan sertifikasi, berfungsi untuk mencatat dan memantau data perizinan, sertifikasi serta hasil reksa uji peralatan di setiap outlet guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. 10. Laporan, berfungsi untuk dokumentasi kegiatan pemeliharaan fasilitas gedung. 11. User Management, berfungsi untuk mengelola hak akses penggunaan aplikasi. 12. Logout, berfungsi untuk keluar dari aplikasi BMIS. Berikut langkah-langkah untuk mengakses sistem BMIS. 1. Akses melalui web browser. Buka browser, seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Untuk memulai pengoperasian aplikasi BMIS dapat mengakses aplikasi melalui web browser, ketik alamat https://bmis.bpb.co.id. Hingga tampil halaman login seperti ini. 2. Login ke sistem. Masukkan username dan password yang telah diberikan oleh administrator BMIS. Klik Login. 3. Navigasi menu. Setelah berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard utama. Tersedia berbagai menu seperti Buat rencana kegiatan, program kerja yang direncanakan, PM Plan, aktivitas pemeliharaan preventif, Komplain, layanan komplain, laporan aktivitas kegiatan, dan fitur lainnya sesuai hak akses pengguna. Dashboard merupakan halaman awal yang tampil setelah pengguna berhasil login ke sistem BMIS. Pada halaman ini ditampilkan berbagai infografis, antara lain, monitoring program kerja, rencana kegiatan, monitoring perawatan, monitoring komplain, dan jumlah outlet. Selain itu, dashboard juga dilengkapi dengan peta sebaran outlet yang menampilkan informasi detail terkait setiap outlet. Dashboard BMIS menyajikan ringkasan data kegiatan, komplain, pekerjaan tertunda, serta stok barang,
dengan setiap angka yang ditampilkan bersifat interaktif sehingga dapat diklik untuk menampilkan data lebih rinci sesuai kategori. Cara membaca dashboard. 1. Rencana kegiatan, plan 47.921 kegiatan. Belum dikerjakan, 10.649, proses, 233, pending, 1, selesai, 37.038. Klik angka untuk menampilkan daftar kegiatan sesuai status. 2. Sumari aktivitas kegiatan, per divisi. Engineering, 24.377. Housekeeping, 17.669. Security, 5.875. Klik angka untuk melihat daftar aktivitas tiap divisi. 3. Aktivitas kegiatan, frekuensi, harian, 36.265, mingguan, 2.778, bulanan, 1.252, 3 bulanan, 6.244, semester, 61, tahunan, 15, reaktif, 1.306. Klik angka untuk menampilkan aktivitas berdasarkan periode. 4. Komplain, baru, 6, direncanakan, 35, proses, 3, pending, 4, selesai, 562. Klik angka untuk melihat detail daftar komplain. 5. Sumari komplain, per divisi. Engineering, 589, housekeeping, 21, security, 0. Klik angka untuk melihat komplain berdasarkan divisi. 6. Data pengaduan komplain, per unit, bagian. Multidivisi, 278, engineering, 305, housekeeping. 2. Security, 0, lainnya, 0, BTN, 25. Klik angka untuk menampilkan data pengaduan per unit. 7. Pekerjaan tertunda, 4.473 kegiatan. Engineering, 2.743. Housekeeping, 1.278. Security, 452. Klik angka untuk melihat daftar pekerjaan tertunda. 8. Komplain tertunda, 48. Jika ada, klik angka untuk melihat daftar komplain yang belum terselesaikan. 9. Barang masuk, keluar, stok akhir, 150. Klik angka, jika tersedia, untuk melihat data barang. 10. Jumlah outlet. Klik selengkapnya untuk menampilkan informasi detail outlet. Menu PM Plan, berfungsi sebagai sarana monitoring pelaksanaan program kerja pemeliharaan bangunan, preventive maintenance, pada setiap outlet. Melalui menu ini, pihak BTN dapat melihat secara detail progres kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola gedung di unit masing-masing. Selain itu, sistem juga menyediakan history card yang berisi riwayat perawatan setiap peralatan gedung. Data ini dapat diunduh kapanpun diperlukan sebagai referensi maupun bahan laporan. Cara cetak history card PM Plan di BMIS. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk cetak history card peralatan melalui menu PM Plan di sistem BMIS. 1. Akses menu PM Plan. 2. Pilih submenu frekuensi, pilih frekuensi PM Plan sesuai kebutuhan. 3. Klik ikon pensil. 4. Setelah tampilan form PM Plan muncul, silakan klik icon PDF, kemudian klik icon print, cetak. Fitur Komplain. Menu Komplain ini berfungsi untuk mengelola dan menindaklanjuti keluhan atau laporan permasalahan dari outlet terkait kondisi bangunan atau fasilitas gedung. Fitur ini mencakup pencatatan komplain dari unit atau tenan, klasifikasi jenis komplain, penetapan prioritas penanganan, penugasan petugas atau tim teknis, monitoring status penyelesaian komplain. Menu ini memastikan bahwa setiap laporan komplain terdokumentasi dengan baik dan dapat ditangani secara cepat, terstruktur dan transparan. Cara mengajukan komplain. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengajukan komplain melalui menu komplain pada sistem BMIS. 1. Akses menu komplain. 2. Klik ikon buat komplain. 3. Setelah tampilan form komplain muncul,
Silahkan isi formulir sesuai komplain yang dikeluhkan. Pada halaman buat komplain ini, pada kolom pelapor, divisi pelapor, kantor wilayah dan unit kerja akan terisi otomatis berdasarkan akun login, kolom dengan tanda bintang warna merah. Wajib diisi. Isikan beberapa kolom yang wajib diisi. A. Kolom kantor outlet. Pilih jika lokasi komplain ada di KCP. Jika lokasi komplain ada di kantor cabang, kosongkan kolom kantor outlet ini. B. Kolom kelompok perawatan. Pilih dari 4 kelompok, engineering, housekeeping, security, atau operator. Pilih salah satu. Contoh kita pilih engineering. C. Kolom lokasi. Pilih nama lokasi untuk objek equipment yang menjadi komplain. D. Kolom kategori masalah. Pilih sesuai permasalahan yang dikeluhkan. E. Kolom catatan. Isi kolom catatan sesuai masalah yang dikeluhkan. F. Kolom foto. Upload foto sesuai objek yang dikeluhkan. Batas maksimal gambar, 3 megabita, dokumen dan PDF, 10 megabita. Format file yang diterima, JPEG, PNG, DOC dan DOCX, G, kemudian klik ikon simpan. Komplain sudah berhasil dibuat. Fitur inventory. Menu inventory berfungsi untuk mengelola stok barang operasional dan kebutuhan harian, seperti material, perlengkapan, bahan pembersih dan suku cadang yang digunakan dalam kegiatan perawatan bangunan. Fitur ini membantu memastikan ketersediaan barang secara optimal dan menghindari kehabisan stok atau penumpukan barang yang tidak perlu. Dengan adanya menu inventory, manajemen dapat mengontrol penggunaan barang secara efisien, memastikan ketersediaan barang operasional, meningkatkan efisiensi logistik dan anggaran, menyediakan data pendukung untuk kebutuhan pengadaan dan pelaporan. Cara cetak laporan riwayat barang keluar. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencetak laporan barang keluar melalui menu inventory pada sistem BMIS. A. Klik menu inventory. B. Pilih submenu barang keluar. C. Pada kolom kantor, pilih nama kantor sesuai kebutuhan. Jika ingin mengunduh semua kantor, biarkan kolom kantor kosong. D. Klik ikon cetak PDF untuk mengunduh data laporan barang keluar. Fungsi menu pencatatan meter. Menu pencatatan meter berfungsi untuk mencatat, memonitor, dan menganalisis penggunaan sumber daya seperti BBM, air sumur, air pam, dan listrik PLN. Fitur ini membantu pengelola gedung atau fasilitas dalam melakukan pemantauan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Manfaat: memudahkan pengawasan penggunaan BBM, air dan listrik, meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya, membantu deteksi dini atas pemborosan atau kerusakan sistem. Cara cetak laporan pencatatan meter. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencetak laporan pencatatan meter. A. Klik menu pencatatan meter. B. Pada kolom kantor, pilih nama kantor sesuai kebutuhan. Jika ingin mengunduh semua kantor, biarkan kolom kantor kosong. C. Pilih ikon cetak Excel atau cetak PDF untuk mengunduh data laporan pencatatan meter. Fitur pencatatan perizinan dan sertifikasi. Pencatatan perizinan dan sertifikasi berfungsi untuk mencatat dan memantau data perizinan, sertifikasi, serta hasil reksa uji peralatan di setiap outlet guna memastikan kepatuhan terhadap standar operasional. Fitur ini juga dilengkapi dengan pengingat otomatis terkait jadwal perpanjangan sertifikasi sebelum masa berlakunya berakhir. Cara cetak laporan pencatatan perizinan dan sertifikasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk cetak laporan pencatatan perizinan dan sertifikasi di BMIS. A. Klik menu pencatatan perizinan dan sertifikasi. B. Pada kolom kantor, pilih nama kantor sesuai kebutuhan. Jika ingin mengunduh semua kantor, biarkan kolom kantor kosong. C. Klik ikon cetak Excel atau cetak PDF untuk mengunduh data laporan pencatatan perizinan dan sertifikasi. Fitur laporan. Fitur laporan. Laporan kegiatan PM Plan, reaktif dan komplain dalam sistem BMIS tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja dan memantau aktivitas operasional,
tetapi juga berperan penting dalam mendukung proses administratif. Secara khusus, laporan ini digunakan sebagai dokumen pendukung dalam proses penagihan servis cas dan sebagai dokumentasi kegiatan pemeliharaan fasilitas gedung yang diperlukan untuk audit maupun pelaporan rutin. Cara persetujuan atau approval di fitur laporan. Berikut langkah-langkah untuk persetujuan permohonan cetak laporan oleh BTN. A. Klik menu, Laporan. B. Pilih submenu, Cetak laporan. C. Tampilan halaman, Laporan, Cetak laporan. Pada halaman ini, akan ditampilkan daftar pengajuan persetujuan laporan. Mohon diperhatikan area pada kolom, status dan aksi. Jika pada kolom status dengan keterangan, disetujui Kepala Unit, berarti status persetujuan masih menunggu persetujuan dari Kepala Kanwil Binayasa, sehingga pada kolom aksi hanya akan tampil tombol preview. Jika status persetujuan dengan keterangan, disetujui Kepala Kanwil Binayasa, maka akan muncul tombol ikon pensil untuk akses ke halaman persetujuan. Langkah untuk memberikan persetujuan laporan. 1. Klik ikon pensil berwarna biru. Akan tampil laman form ubah cetak laporan. Pada laman ini, ada tombol ikon, lihat PDF permohonan. Jika kita klik akan tampil, laporan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan building management. Untuk memberikan persetujuan laporan, pada area pejabat BTN Unit. Di kolom persetujuan, klik pada drop-down menu, kemudian pilih tidak atau ya. 2. Kemudian, klik ikon simpan. Permohonan laporan kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan building management telah disetujui. Flow chart persetujuan laporan. 1. Kepala Unit Binayasa mengajukan persetujuan permohonan cetak laporan. Melakukan filter laporan PM Plan dan laporan komplain di menu laporan BMIS. Kirim permohonan cetak. Pengajuan persetujuan cetak laporan telah diajukan oleh Kepala Unit Binayasa kepada Kepala Kanwil Binayasa. 2. Selanjutnya, Kepala Kanwil Binayasa melakukan validasi laporan unit. Jika menolak memberikan persetujuan, maka proses akan diulangi dari Kepala Unit. Jika setuju, permohonan cetak laporan akan diteruskan dan diajukan persetujuannya kepada BTN Cabang. 3. Tahapan persetujuan oleh BTN. Jika permohonan cetak laporan ditolak, proses akan dikembalikan kepada Kepala Unit. Jika permohonan disetujui, proses permohonan cetak laporan selesai dan berkas laporan bisa diunduh dan dicetak. Catatan, hanya laporan yang telah disetujui oleh pihak BTN melalui sistem BMIS dapat dicetak oleh BPB Unit, BPB Kanwil, dan BTN Cabang. Fitur Data Aset. Fitur Master Data Aset, Peralatan Gedung. Data aset berfungsi sebagai pusat pengelolaan data aset peralatan gedung di seluruh unit kerja. Melalui menu ini, setiap aset dicatat, dikategorikan dan dipantau statusnya sehingga memudahkan proses inventarisasi, pengawasan kondisi, serta perencanaan perawatan maupun penggantian aset secara lebih terstruktur. Cara mencetak data aset. 1. Klik menu, Master. 2. Pilih submenu, Aset. Akan tampil laman aset. 3. Pilih kolom Ekspor. Pada area ini, pilih kolom Ekspor, untuk memfilter kolom untuk ekspor sebagai file Excel atau file PDF. Kategori aset. Subkategori aset. Tipe equipment. Nomor aset. Merek. Tipe. Kapasitas. Kantor. Lantai. Ruangan. Sebagai contoh, kita filter dengan mencentang pada checkbox kolom tipe equipment, kolom lantai dan kolom ruangan. Kemudian pilih OK. 4. Pada kolom kantor, pilih nama kantor sesuai kebutuhan. Jika ingin mengunduh semua data kantor cabang dan outlet, biarkan kolom kantor kosong. 5. Pilih ikon cetak Excel atau cetak PDF untuk mengunduh data aset.